akhir 033 sebagai pendonor yang lemas karena takut akan darah habis. Saya Beni Hati Renata dengan NIM akhir 090 sebagai pendonor 2, yaitu pendonor yang takut akan berat badan. Baik, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai prosedur donor darah serta mematahkan mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat. Mari kita simak simulasinya. Teman-teman, kita ada tugas nih buat donor darah. Nah, emang itu wajib ya? Emang iya? Iya nih wajib. Gimana dong? Ya udah sekarang sih sekalian, kita kan free ya ini. Ya udah boleh yuk. Yuk, berangkat. You're on the phone with your Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kegiatan donor pada hari ini. Kami dari PMI sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman pada hari ini. Dan diperkenalkan menjadi kita dulu. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Sarah. Selamat pagi Kak, kenalkan nama saya Sinta. Saya senang ikut kegiatan ini. Nama saya Pak. Oke, terima kasih. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah pasien yang membutuhkan, sekaligus tuh memberi edukasi agar masyarakat tuh memahami kalau donor darah itu aman dan tidak perlu ditakuti. Baik, nanti yang mau berminat donor silakan untuk men-scan barcode ini, boleh disiapkan yang lain dulu. Terus nanti kalau misal ada keraguan bisa ditanyakan. girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. Kak, sebenarnya saya ingin mencoba donor, tapi saya masih merasa takut dengan jarum suntik. Ya, saya juga masih ragu, padahal tetap itu bisa bikin gendut. Kalau saya khawatir kalau setelah donor tuh ntar lemes gitu loh. Teman-teman, saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, donor darah itu proses pengambilan darah dari seorang yang sehat untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Itu seperti ibu hamil, kayak mau melahirkan, ada korban kecelakaan, atau pasiennya dengan penyakit tertentu. Seperti itu. Jadi darah yang kita donorkan benar-benar digunakan untuk menolong orang lain ya Kak? Betul banget, bahkan satu kantong darah itu dapat dipisahkan beberapa komponen sehingga dapat membantu lebih dari satu kali. Wah, ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Betul, nggak hanya itu, donor tuh dapat juga untuk merangsang tubuh untuk memproduksi sel darah baru. Nah, sehingga tuh dapat bermanfaat bagi sistem imunnya. Tapi bagaimana dengan rasa sakitnya Kak? Saya cukup sensitif terhadap jarum suntik. Rasa nyeri itu memang ada, tapi hanya sebentar saat jarumnya dimasuki. Nah, setelah itu tuh biasanya tidak ada rasa. Kalau berat badan emang benar-benar nggak bisa berubah gitu kan? Itu nggak benar. Donor darah tidak mengalami berat badan. Berat badan itu lebih dipengaruhi oleh pola makan dan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana dengan rasa lemasnya? Untuk darah yang diambil itu hanya sekitar 350 hingga 450 ml aja. Tubuh itu akan menggantikan secara alami, terus kondisi tubuh sehat. Biasanya itu tidak akan menimbulkan rasa lemas atau berlebihan. Oke, sebelum melanjutkan, saya akan melakukan wawancara singkat untuk memastikan kesehatan kalian ya teman-teman. Apakah saat ini sedang sakit atau mengonsumsi obat tertentu? Tidak, saya dalam kondisi sehat. Berat badan kamu di atas 45 kg? Iya, saya juga. Oke, apakah kalian cukup istirahat semalam? Iya, saya tidur cukup. Iya, saya juga tidak cukup. Oke, baik. Secara umum, syarat donor darah itu usianya 17 tahun hingga 60 tahun teman-teman. Berat badannya tuh minimal 45 kg. Terus dalam kondisi sehat, kita nggak boleh atau tidak sedang sakit atau dalam pengobatan tertentu. Berarti proses itu cukup aman ya, karena ada pemeriksaan terlebih dahulu. Betul sekali. Oke, selanjutnya silakan melakukan registrasi sebelum donor ya teman-teman. Untuk yang berapa tadi silakan diisi. Maaf Kak,
formulir ini diisi bagian apa saja ya? Itu silakan yang isi data diri seperti nama, usia, terus alamat, terus ada riwayat kesehatan ya. Minta tolong dijawab secara jujur ya teman-teman. Kalau pernah ngalamin sakit tertentu, apakah harus ditulis? Ya itu sangat penting untuk dituliskan agar proses minum darah tetap aman. Dan untuk prosesnya itu berapa lama ya Pak? Untuk prosesnya pengambilan darah itu biasanya hanya 10 menit saja teman-teman. Setelah itu pendonor dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan mengkonsumsi makanan yang aman. Sekarang saya merasa lebih tenang dan tidak takut lagi. Ya, saya juga ternyata informasi yang saya dengar sebelumnya itu enggak semua benar. Saya jadi lebih yakin sama sekarang. Oke, dapat disimpulkan ya teman-teman kalau donor itu dapat dirasakan aman, bermanfaat dan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi saya siap untuk donor. Ya, saya juga siap. Saya sudah siap. Oke, mari kita donor darah dan berkontribusi untuk membantu semuanya ya teman-teman. Ayo donor darah, lawan